Oke, shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, ketemu lagi dengan Kak Yaya, Kak Tania, Kak Kak Michelle. Michelle, untuk kita sama-sama datang kepada Tuhan, memuji Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, kita mau fokus datang kepada Tuhan, memuji, menggunakan seluruh tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nanti Kak Michelle akan pimpin kita dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu hari ini. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus haleluya. Amin. Amin. Gue mau bernyanyi lagu baru buat Tuhan kita. Amin. Yes. Haleluya. Semua tepuk tangannya. Yes. Goyangkan badannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau berlomba. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you're wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Semua tepuk tangannya. Yes. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu.
mau siapin hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar pagi hari ini apa yang kita dengar, kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Kita mau katakan, Yesus, kami mencintai Engkau. Dalam keadaan suka maupun duka, kami tetap percaya kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Sekalipun hari-hari ini kami gak bisa keluar dengan bebas, kami di rumah aja, tapi kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada sukacita Tuhan yang melimpah di tengah-tengah rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku agungkan namamu, aku kan memujimu Tuhan. Aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Katakan, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, Tinggikan Engkau ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan namamu, ku agungkan, aku kan memujimu Tuhan. aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau yang layak Sebab Tuhan. Kau layak, terima pujian. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta Kau Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, Tinggikan Engkau ku Tuhan. tinggikan, Ku agungkan ku namamu. agungkan, aku kan memujimu, Baik di dalam suka dan baik di duka. dalam suka dan duka. Sebab Kau Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas
hari ini Tuhan masih beri kami tubuh yang sehat, yang kuat Tuhan. Oleh sebab itu kami mau semangat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Karena kami tahu setiap nafas kami menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar setiap apa yang sudah kami dengar, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang baik Tuhan. Amin. Buah kesabaran, buah penguasaan diri Tuhan. Buah kelemah lembutan, biar buah roh itu terpancar lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti dahsyat, luar biasa, yes, mantap. Nah adik-adik, kalian yang belum bisa ikut ibadah di gereja, kalian tetap harus bisa mengikuti ibadah online di rumah. Tapi buat adik-adik yang sudah bisa datang ke gereja, kita ada ibadah sekolah minggu setiap jam 10 pagi di lantai 1. Adik-adik yang bisa datang, kalian boleh datang ke gereja ya. Oke, kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk, kalian duduk dengan manis di rumah masing-masing dan siapkan Alkitabnya. Kita mau belajar sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini Kalisa mau membawakan sharing tentang seorang tokoh di Alkitab yang pasti adik-adik semua udah tahu deh. Tapi Kalisa nggak mau kasih tahu dulu siapa nama tokoh Alkitab ini. Kalisa mau cerita dulu, lalu adik-adik coba tebak ya siapa tokoh Alkitab ini. Bagi kalian yang sudah tahu, kalian boleh tulis di kolom chatnya. Oke? Nah, Kalisa mau cerita tentang seorang pemuda nih adik-adik. Cerita ini berawal dari pemuda ini diminta oleh papanya untuk melihat koko-kokonya yang ada di suatu tempat. Nah, pemuda ini berjalan. Mana ya si koko? Wah, dia udah tahu nih adik-adik. Kokonya ada di daerah situ tuh. Terus dia jalan. Terus waktu sampai di daerah dekat kokonya berada, dia bingung. Kenapa ya? Kok rame banget ya? Ada apa nih? Wah. Kenapa orang banyak itu pada bisik-bisik ya? Loh, ada orang gede banget itu. Kenapa dia berteriak? Ada apa ini? Lalu pemuda ini berjalan adik-adik. Dia berjalan mendekati orang banyak itu. Lalu dia dengerin, dia pasang telinganya. Ada apa sih? Wah, orang lagi pada ngobrol adik-adik. Lagi pada ngomong satu sama lain. Tapi suaranya pelan-pelan gitu. Gak ada yang berani berteriak. Terus si pemuda ini dengar lagi. Ada apa sih? Terus pemuda ini bertanya, karena dia sedikit mendengar gitu loh. Dapat hadiah mengalahkan orang besar itu. Terus dia juga dengar orang-orang yang gede-gede itu, yang besar-besar itu lagi berteriak, lalu lagi menghina anak-anak Tuhan gitu loh. Anak-anak yang sedang berkumpul di tempat itu, yang membawa nama-nama Tuhan. Lalu pemuda ini bingung, ada apa ini? Lalu dia mencoba masuk dalam percakapan orang banyak itu. Dengan dia bertanya, apa yang akan didapatkan oleh orang yang dapat mengalahkan orang besar itu? Dia mencoba untuk masuk dalam percakapannya. Terus dia juga nanya, karena hatinya gergetan gitu ya adik-adik ya. Kenapa? Siapa tuh orang-orang besar itu? Kenapa dia berani menghina nama Allah yang besar? Si pemuda ini gergetan gitu karena nama Allahnya, nama Tuhannya itu dijelek-jelekin gitu loh adik-adik. Nah, terus orang banyak itu berkata kepada pemuda itu, barang siapa yang bisa mengalahkan orang besar itu, raksasa itu, akan mendapatkan hadiah yang besar dari raja. Gitu kata orang banyak itu. Lalu pemuda ini mencoba ingin bertanya lagi, tapi waktu dia mau bertanya, tiba-tiba kokonya datang adik-adik. Kan dia tadi lagi nyari kokonya kan ya. Kokonya ini datang. Sewaktu si kokonya ini datang, kokonya bertanya, bukannya seneng lihat adiknya, dia malah marah-marah adik-adik. Dia bertanya, adik,
kamu ngapain kesini? Dengan siapa kamu tinggalkan domba 2-3 ekor itu di ladang? Ngapain kamu di sini? Aku tahu kamu kesini pasti ingin berkelahi ya. Kamu mau jadi anak sok jagoan kan? Waduh, padahal si pemuda ini cuma mau tahu ya adik-adik ada apa. Tapi kokonya malah marah-marah. Terus adik-adik pemuda ini begitu lihat kokonya marah-marah, dia apa yang dia lakukan? Adik-adik tahu gak? Oh, dia cuma berpaling dari kokonya, dia lihat kokonya, dia pasti marahin kokonya gitu. Dia nggak balik marah sih adik-adik. Terus dia bilang, ada apa sih kok? Aku kan cuma bertanya, kata si pemuda itu. Terus pemuda ini berpaling dari kokonya, terus dia coba masuk ke orang-orang banyak lagi. Terus dia mau cari tahu, apa sih yang terjadi? Ada apa sih? Kenapa sih ini rame-rame ya? Ada apa rame-rame begini? Dia nanya-nanya. Nah, karena dia bertanya-tanya dan dia mau mengalahkan raksasa yang besar itu adik-adik, lalu si raja mendengar berita itu dari rakyat-rakyatnya itu. Lalu raja itu berkata, mana anak pemuda berani itu? Mana pemuda yang berani itu? Coba bawa ke sini, kata raja itu. Mana tuh pemuda yang mau mengalahkan raksasa itu? Coba bawa ke sini, kata si raja. Lalu pemuda ini dibawa menghadap raja. Begitu raja melihat pemuda ini adik-adik, tahu gak apa yang terjadi? Raja ini jadi ragu. Raja ini, wah kok anak kecil, pemudanya badannya kecil, lebih kecil badannya daripada pengawal-pengawalnya. Waduh, apa bisa ya dia mengalahkan raksasa itu? Itu yang ada di dalam pikirannya si raja. Rajanya ragu. Wah, anak sekecil ini badannya, bisa gak ngalahin raksasa yang segede itu? Sedangkan pengawal-pengawalku saja yang badannya lebih besar, itu pada takut. Pada gak punya nyali ngelawan si raksasa itu. Lah, ini anak kecil kok berani? Wah, di dalam pikirannya si raja itu, seperti itu dia meragukan pemuda ini. Dan raja itu berkata kepada pemuda ini, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkan raksasa itu? Sedangkan pengawal-pengawalku saja yang sudah terlatih, mereka tidak bisa mengalahkan raksasa itu. Lalu pemuda ini gak mau kalah adik-adik. Pemuda ini gak mau menyerah. Hatinya gak jadi ciut karena perkataan si raja tersebut. Lalu si pemuda ini berkata kepada raja, Tuanku raja, aku ini adalah seorang gembala, di mana Tuhan selalu menyertai aku. Apakah Tuan Raja tahu bahwa aku telah mengalahkan singa, bahwa aku telah mengalahkan beruang? Aku bisa karena Tuhan menyertai aku. Aku bisa karena aku berperang bersama Tuhan. Tuhan telah menyerahkan taring-taring singa dan taring-taring beruang itu kepadaku untuk menyelamatkan domba-dombaku. Hari ini Tuhan juga akan menyertai aku untuk mengalahkan raksasa-raksasa besar itu. Wah, keren ya adik-adik. Pemuda ini merasa yakin bisa melakukan sesuatu dan pasti menang. Kenapa? Karena dia tahu dia punya Tuhan yang hebat. Dia punya Tuhan yang dahsyat. Dia punya Tuhan yang luar biasa. Dia yakin, dia gak takut, dan dia gak mau nama Tuhannya dijelek-jelekan oleh si raksasa-raksasa itu yang tidak mengenal Tuhannya. Nah adik-adik, lalu si pemuda ini adik-adik meminta kepada raja untuk dapat mengalahkan raksasa-raksasa itu. Nah adik-adik, udah tahu belum ceritanya ini tentang siapa? Wah, pasti adik-adik udah tahu semua ya. Iya betul, cerita ini adalah tentang Daud melawan Goliat. Wah adik-adik, kalian pasti udah tahu juga dong akhir cerita daripada Daud melawan Goliat. Iya, Daud itu berhasil mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan batu dan umban di tangannya. Dengan sekali lempar, batu itu menancap di dahinya si raksasa dan raksasa itu tumbang. Lalu Daud mengambil pedang, ditebaslah lehernya si raksasa tersebut. Nah adik-adik, kita juga mau belajar nih dari si Daud ini pada pagi hari ini. Kalian kalau mau baca cerita lengkapnya tentang Daud melawan Goliat, kalian bisa buka di dalam 1 Samuel pasal 17. Nah,
Adik-adik, apa sih yang dimiliki oleh Daud sehingga dia menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang menurut Kalisa? Apa sih yang dia miliki adik-adik? Nah, adik-adik kalau kita lihat dari cerita Daud, yang pertama ya adik-adik yang dia miliki adalah dia memiliki fondasi yang benar dalam hidupnya. Dia memiliki fundamental atau dasar yang benar dalam hidupnya. Apa itu adik-adik? Dia mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Dia percaya sama Tuhannya secara luar biasa. Walaupun orang banyak di situ, semuanya pada takut. Dia punya hati yang berani. Berani apa adik-adik? Berani yakin kalau Tuhannya itu adalah Tuhan yang benar. Dia mempunyai iman yang besar. Dia mempunyai iman yang benar. Dia tahu bersama dengan Tuhan dia dapat melakukan segala sesuatu, tentu saja untuk kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Makanya dia berani berdiri teguh adik-adik. Ketika orang lain takut, dia tetap berdiri. Kenapa? Karena dia yakin Tuhannya itu yang membelanya. Dia yakin atas kebenaran firman Tuhannya. Nah adik-adik, kita juga harus seperti itu. Makanya Kalisa suka minta kepada adik-adik bahwa kalian harus belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari. Kalian punya dasar yang benar dalam hidup kalian, yaitu firman Tuhan. Apa yang boleh, apa yang dilarang, apa yang tidak boleh, apa yang tidak baik menurut firman Tuhan, adik-adik tidak boleh melakukannya. Oke? Iya, itu yang harus adik-adik punya. Seperti Daud, dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Dia menyembah Tuhannya dengan benar. Sehingga Tuhan memilih dia. Oke? Nah yang kedua adik-adik, kita mau belajar dari Daud apa? Daud itu bisa menguasai dirinya dengan baik. Daud itu bisa menahan emosinya dengan baik. Kita lihat ya tadi kalau kokonya tiba-tiba marah-marah sama si Daud. Orang gak salah apa-apa, cuman bertanya, dimarah-marahin sama kokonya. Kenapa? Karena kokonya ini cemburu ya. Kokonya ini takut si Daud jadi pemenang lah, dapat hadiah dari raja. Belum apa-apa sih kokonya udah takut duluan, makanya dia marah-marah gitu adik-adik sama si Daud. Tapi kita lihat responnya Daud kepada kokonya. Daud itu gak marah balik. Apa sih kok orang gak nanya, malah marah-marah gitu sampai ribut berkelahi. Enggak tuh, di Alkitab enggak mencatat seperti itu. Di cerita di dalam 1 Samuel 17 cerita Daud ini, ketika kokonya marah-marah sama si Daud, Daud hanya menjawab, apa yang kulakukan? Aku cuma bertanya gitu. Lalu Daud berpaling dari kokonya, dia coba yang lain, tanya kepada yang lain. Nah di sini kita lihat bahwa Daud itu dapat menguasai dirinya dengan baik. Daud itu bisa menguasai emosinya dengan baik. Kenapa dia bisa? Karena dia punya Roh Kudus adik-adik di dalam dirinya. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita juga harus bisa menguasai diri kita dengan baik. Jangan mudah terpancing kalau orang ngajak kita berantem. Nah ini khusus yang anak-anak cowok nih. Anak-anak cewek juga ya. Kalau ada yang ngeledek gitu, ngeledekin kalian, jangan langsung marah, biarinin aja gitu. Nggak usah ambil pusing gitu. Nanti bilangin sama ibu guru atau bilangin sama orang yang lebih tua ya. Tapi kalian nggak perlu berantem. Wah, Kalisa suka bingung tuh kalau misalnya anak-anak SD bisa saling berantem atau main bully-bulian gitu. Wah, itu emosinya kurang baik ya. Kita nggak boleh seperti itu ya adik-adik ya. Kita bisa, kita kalau mau jadi lebih dari pemenang, kita harus bisa menguasai diri kita dengan baik. Kita harus bisa menguasai emosi kita dengan baik. Nah, caranya gimana bisa menguasai diri kita? Kadang kan secara daging nih adik-adik, kalau misalnya diejek kita maunya marah ya, tonjok aja tuh. Tapi adik-adik, kalau kita punya Roh Kudus di dalam diri kita, Kalisa yakin dan percaya Roh Kudus lah yang akan menolong kita untuk dapat menguasai diri kita dengan baik. Nah itu yang kedua ya adik-adik ya. Kalau kita mau jadi lebih dari pemenang, yang pertama kita punya dasar yang benar, yaitu roh yang takut akan Tuhan. Yang kedua, kita harus bisa menguasai diri kita dengan baik. Bagaimana menguasai diri kita dengan baik, emosi kita dengan baik? Ya tentu saja dengan banyak berdoa dan kita minta Roh Kudus yang memimpin hidup kita setiap harinya. Dan yang ketiga adik-adik, bagaimana kita bisa lebih daripada pemenang adalah kita mempunyai ketergantungan kepada Roh Kudus.
hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Roh Kudus. Nah, adik-adik, itu yang mau Kalisa sampaikan pada pagi hari ini ya. Seperti Daud, kita lihat ya, Daud itu hidupnya sangat bergantung kepada Roh Kudus. Dia menyembah Allahnya yang hidup, dia suka penyembahan. Pada saat dia mengembalakan kambing dombanya, dia juga sepenuhnya berdoa menyembah Tuhan, bertanya kepada Roh Kudus apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan hari itu, apa yang dia tidak boleh lakukan. Itu menggambarkan bahwa Daud ini adalah seorang yang benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Adik-adik, apakah hidup kalian sudah mengandalkan Roh Kudus saat-saat ini? Nah, itu kalianlah yang tahu dan kalian yang menjawab dalam hati kalian. Yang Kalisa mau sampaikan, yang Kalisa mau ajarkan, adik-adik, mulai dari sekarang kalian harus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kalian. Dalam setiap aspek kehidupan kalian, sampai kalian dewasa nanti, kalian harus mengandalkan Roh Kudus sebagai satu pribadi dalam kehidupan kalian. Kalian harus tanya Roh Kudus untuk setiap apapun yang ingin kalian lakukan. Tanya Roh Kudus, kalau kalian ragu, ini boleh gak ya? Ini boleh apa enggak ya gitu. Nah, itulah saat-saatnya kalian harus bertanya kepada Allah Roh Kudus kita. Kepada Roh Kudus yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita. Nah, Roh Kudus, ini boleh gak ya? Aku boleh gak melakukan ini? Ini salah gak? Kalau kalian mau marah nih, karena kalian udah tahan-tahan emosi, tetap aja pengen marah, kalian tanya lagi sama Allah Roh Kudus. Roh Kudus, saya boleh gak marahin orang gitu? Oke? Nah, adik-adik, itu aja yang mau Kalisa sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya semuanya dapat diberkati melalui sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kalian tetap jaga kesehatan, jaga iman kalian, dan semangat terus karena kita lebih dari pemenang. Oke? Kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, saya mau lebih dari pemenang seperti yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup saya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Kami mau belajar pada pagi hari ini Tuhan, seperti Daud Tuhan, yang mempunyai roh yang takut akan Tuhan, yang dapat menguasai dirinya dengan baik dan selalu bergantung akan hidupnya kepada Allah Roh Kudus. Kami mau belajar Tuhan dan kami mau menjadi lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan kami mengundang Allah Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua yang dikasih oleh Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kalian untuk menerima berkat pada hari ini. Percayalah, imani bahwa semua yang dikatakan oleh firman Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan telah menetapkan kau sebagai umatnya yang kudus. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah engkau di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya. Tuhan akan menjaga engkau atas segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Semuanya akan Tuhan genapi dalam kehidupanmu kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Terimalah dengan iman, biarlah kecintaan Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput setiap anak-anak yang tetap percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.